Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pertama kita kali ini saya akan membagikan eh, sep- 10 perintah-perintah dasar yang ada di Git Bash atau kalau misalkan teman-teman menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu itu biasanya default bawaan kalau di Windows disebutnya shell, sedangkan kalau di sistem operasi Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya itu biasanya disebutnya terminal. Jadi perintah-perintah dasar apa aja sih yang harus kita ketahui? Jadi di sini saya udah ngerangkum setidaknya yang dulu pertama kali saya pelajarin itu ada 10 perintah dasar ini. Tapi sebelum lanjut saya di sini mau ngasih tahu dulu sebenarnya di sini saya menggunakan Windows. Tapi sebenarnya kan kalau Windows itu kita menggunakan CMD, tapi karena saya sebelumnya lebih terbiasa menggunakan terminal di Linux. Jadi saya mengubah CMD saya menjadi Git Bash, menggunakan Git Bash. Oke, langsung aja ke video tutorial ya. Oke, langsung aja ke perintah yang pertama yang mungkin kita harus ketahui bersama, yaitu pembuatan folder baru atau yang kita biasa di sini tulisan apa perintah dasarnya itu mkdir. Atau singkatan dari make directory kalau nggak salah kita membuat suatu directory atau folder baru di suatu eh, tempat, jadi kita tinggal tulis make dir dilanjutkan dengan nama foldernya apa. Perintah perintah das dan itu aja perintah dasar aja, terminal. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita lihat di sini ada folder baru yang habis kita buat dengan nama perintah dasar terminal. Yang kalau misalkan kita buka di dalamnya ini masih kosong ya. Oke, selanjutnya itu gimana sih caranya kita dari Git Bash atau dari terminal Linux kita, Linux teman-teman, untuk berpindah ke folder perintah dasar terminal. Jadi ada perintahnya itu namanya cd atau change directory atau berubah directory ke directory selanjutnya. Kalau misalkan lihat teman-teman kita lihat di sini ada kalau kita pakai perintah dasar sebelum itu ls, di sini ada perintah dasar terminal seperti yang ada di sini. Kita tinggal pakai aja cd perintah. Nah, tapi kan di sini namanya itu kepanjangan ya, perintah dasar terminal. Kalau misalkan ngetik atau mungkin ada nantinya ke depannya, entah ke depan ada folder lagi yang namanya lebih panjang, teman-teman itu males ngetik ya. Itu tinggal kita ketik aja kata-kata utamanya. Saya sini ada perintah. Teman-teman tinggal pencet aja tombol tab, otomatis dia akan langsung eh, terisi sendiri ya. Atau ini istilahnya kayak kita tuh jadi lebih mudah aja untuk apa ya, mengetikkannya aja ya. Jadi lebih mudah aja, jadi lebih cepat gitu. Nah, di sini udah pindah ke dalam, di sini juga kita pindah ke dalam. Nah, oke, selanjutnya kita coba buat lagi aja folder baru dengan nama belajar bersama. Coba di sini terbuat lagi, kemudian kita coba lagi perpindahan ke folder tersebut dan nggak usah capek-capek atau dari kosong misalkan di sini baru satu folder tinggal pencet tab aja nanti dia akan langsung auto complete sendiri. Tinggal pencet, kita pindah juga ke dalam folder ini. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin membuat sebuah file dengan tipe txt ya, atau teks. Di sini kita tinggal ketik aja perintah touch. Touch ini fungsinya ini untuk membuat sebuah file dengan tipe txt dan dilanjutkan dengan nama file tersebut. Misalkan
Nama filenya ini belajar. Kalau kita enter aja, otomatis dia akan terbuat di sini. Tapi kalau misalkan kita buka di sini dia masih kosong ya. Mungkin kalau misalkan kita mau ngisi dari sini juga bisa, kita tinggal ngetik-ngetik dan lain sebagainya. Tapi biar lebih cepat aja, mungkin kalau misalkan nggak panjang ngetiknya, atau pengen coba ngetik di terminal itu kayak gimana sih rasanya mungkin ya. Teman-teman, kayaknya ini nggak usah di save dan save. Kita tinggal sebentar ya. Nah, ada tambahan bonus sedikit untuk kalau misalkan ini udah kepenuhan, teman-teman kita bisa menggunakan perintah clear. Tinggal enter aja, nanti dia akan bersih lagi dari awal lagi. Nah, untuk mengisi si file txt ini dari terminal itu kita menggunakan nano. Nano diikuti dengan nama file ya. Di sini kita tinggal pencet tab lagi, jadi dia udah langsung auto complete sendiri. Tinggal dipencet aja dan kita di sini bisa ngetik sama dengan tadi ya di notepad. Kita terserah bebas misalkan. Oke. Nah, semisal kita mau ngetik, ini cuma contoh aja ya. Saya adalah junior programmer misalkan. Nah, kalau ingin nge-save gimana? Kita tinggal pencet aja Ctrl X. Di sini ada mau disimpan atau enggak nih isi yang kita ketikkan di sini. Pencet aja tombol Y, terus enter. Kalau kita lihat lagi di sini di Notepad, dia udah keisi karena kita tadi udah ngisi di terminalnya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin melihat isi dari teks yang tadi udah kita buat? Di sini ada namanya cat, diikuti dengan nama file ya. Tinggal kita enter aja, dia muncul. Nah, oke seperti itu ya. Sekarang kita coba kembali lagi ke folder sebelumnya, ke folder perintah dasar terminal. Nah, gimana caranya kita ngapus si folder belajar bersama ini? Ada namanya perintahnya itu rmdir atau remove directory. Sebenarnya ini hanya bisa kita gunakan ketika ingin menghapus sebuah folder yang kosong. Nah, tapi kan kalau kita lihat di sini di belajar bersama ini di folder belajar bersama kita udah membuat satu file txt dengan nama belajar. Jadi kalau misalkan kita hapus belajar bersama ini, dia nggak bisa. Dia gagal untuk menghapus si belajar bersama ini karena dia tidak kosong, tidak empty. Nah, gimana cara ngapus ya? Ya mau nggak mau kita harus ngapus itu secara manual. Saya udah cari. Kita pindah dulu ke belajar bersama. Baru oke, sebelum kita bersihkan dulu aja. Kita clear. Nah, kalau kita lihat di sini ada file yang namanya belajar. Nah, kalau misalkan kita mau hapus suatu file di sini, itu nggak bisa menggunakan si rmdir yang tadi. Karena dia bukan directory atau dia bukan suatu folder. Tapi dia ini bentuk tipenya itu file atau txt. Nah, kalau untuk menghapus ini tuh kita menggunakan rm, remove, diikuti dengan nama filenya. Enter. Dia sedang menghapus. Nah, kalau kita lihat di sini, dia udah kosong si folder belajar bersama ini. Kalau kita lihat di sini juga, dia udah nggak ada. Udah kosong, udah hilang nih. Tadi sebelumnya ada, jadi kosong seperti ini. Nah, barulah di sini kita bisa ngapus si folder belajar bersama ini. rm remove directory
belajar bersama. Enter. Dia masih bekerja, biar nggak lama aja. Nah, dia udah kosong lagi. Nah, oke. Yang selanjutnya, di sini saya akan, eh, di sini ya selanjutnya itu ada cara mengcopy suatu file dan cara yang kedua itu untuk memindahkan satu si file tersebut. Jadi saya buat dulu aja make dir belajar satu belajar satu oh salah typo mkdir mkdir belajar satu kita buat lagi belajar kita clear dulu. Oke, di sini saya akan buat satu file dengan nama misalkan kita buat file dulu belajar bersama satu. Enter. Dia di sini ada file di luar dari si belajar satu dan belajar dua. Kemudian kita buat lagi misalkan belajar bersama dua. Oke, yang pertama kita akan coba yang namanya itu CP atau copy yang diikuti dengan nama file dulu. Nah, kita iniin bersama satu. Nah, setelah kita udah copy nama filenya, dan kita kalau mau copy satu file itu kita harus aktif di directory tersebut. Jadi kita ada, misalkan kita mau copy si belajar bersama, otomatis kita harus ada di folder perintah dasar terminal. Diikuti dengan nama filenya, misalkan dari D terus ke perintah dasar terminal, kemudian ke misalkan kita mau ke belajar satu, enter. Seharusnya kalau saya pindah, kita coba pindah dulu, belajar satu, kita juga pindah di sini. Nah, di sini kita udah berhasil mengcopy file yang pertama ya. Kalau kita lihat di terminal juga sama, dia juga sudah ada. Nah, sekarang kita hapus lagi aja, bersama, nggak usah biar nggak lama ya. Dia hilang lagi. Oke. Selanjutnya kita coba cara yang kedua yaitu memindahkan. Jadi yang tadinya dia ada di luar file belajar 2, kita akan masukkan dia ke folder ini. Karena ini masih kosong. Caranya sama kayak tadi, cuma beda perintah aja. Kalau yang sebelumnya cp, sekarang kita menggunakan mv atau move. Move belajar bersama. Saya belum keluar ya. Pantas. Oke, kita mv belajar bersama dua spasi diikuti nama direktorinya. Kita dari awal benar-benar dari awal direktori yang menampungnya dia dulu, dari D kemudian ke perintah dasar baru ke belajar dua. Nah, tinggal enter. Kita lihat di sini belajar bersama duanya di sini hilang. Kalau kita buka ke belajar dua, dia sudah pindah ke sini. Oke, yang selanjutnya enggak, ini juga cukup penting sih sebenarnya, PWD. Jadi fungsinya ini kita untuk melihat kita ini posisi kita ini lagi aktif di folder mana sih. Nah, kalau kita lihat di sini kita aktif di perintah dasar, sorry, di sini kita aktif di perintah dasar terminal. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena kan kelihatan juga ya di sini ya. Cuman semisal ini panjang, kita mau lihat yang di bawahnya mungkin boleh dan sebagainya.
Em, Kayaknya udah lebih dari 10 atau belum? Kayaknya sudah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini di video kali ini tentang perintah dasar terminal. Eh, untuk selanjutnya mungkin saya akan coba buat video bagaimana kita menginstal Git Bash di sistem operasi Windows kita. Di sini saya menggunakan Windows 11 ya. Sorry, di sini saya menggunakan Windows 11. Oke, nanti saya akan buatkan videonya bagaimana cara menginstal Git Bash di Windows ya, dan cara settingannya biar dia tuh defaultnya ini. Sebenarnya defaultnya gampang sih, tinggal buka tadi nih, tak setting. Di sini ada default profile, tinggal dipilih aja Git Bash. Tapi untuk kedepannya mungkin saya akan buatkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.